Shalom. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya saya sampai juga. Akhirnya ditekan juga. Tadi pas waktu sampai di Joglo, itu udah jam 7 kurang 10. Saya ikutin map, itu mapnya kurang lebih 47 menit. Terus saya pikir, saya mau masuk, tadi pikir mau masuk ke Jor yang baru, tembus itu nanti Serpong gitu. Nah, situ, tapi saya nggak berani. Akhirnya saya ikutin map itu dan dibawa lewat Ciledug, lewat Cipondo apa. Saya udah pikir juga nih, ngapain jadi gue. Tapi akhirnya saya ikutin udah nggak berani ambil spekulasi yang lain. Kadang-kadang kita kan suka so tau ya. Kalau map itu kan, aku pikir tuh itu udah mata Tuhan tuh. Saya pernah waktu pertama ya pakai map. Saya memang biasa di jalan ya. Saya tahu di jalan ini jam segini suka sepi, jalan segini sepi gitu. Kadang-kadang tuh udah map udah kasih arahkan ke sana, saya ganti. Saya ikutin apa yang saya mau. Ternyata pas apa yang saya mau di depannya nggak lama itu memang macet gitu loh. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan juga seperti itu ya. Padahal mata Tuhan itu map kan mata Tuhan ya. Yang berapa puluh kilo kita nggak tahu itu macet atau enggak. Sedangkan pandangan kita itu kan cuma hanya paling jauh ya 500 meter lah ya. Dan kita tahu itu macet atau enggak gitu. Nah itu seringkali kita suka mendahului Tuhan dan menguji Tuhan, apakah kita lebih pintar daripada dia. Hari ini saya mau bicara tentang Matius 6 ayat 33. Sebenarnya ini adalah satu kerinduan saya, supaya setiap kita pengurus atau umat sangat bisa mendapatkan jiwa dan rohnya Matius 6 ayat 33. Karena Matius 6 ayat 33 itu panding folder kita, baik Romo Sugiri maupun Pak Steve dan yang lain, terutama Romo Sugiri ya, yang memberikan ayat itu untuk menjadi suatu pegangan supaya kita tuh sebagai pengusaha, namanya pergufi ya, pengusaha dan profesional, itu benar-benar punya ayat yang pegangannya seperti itu. Cuman saya nggak tahu ayat itu benar-benar sudah jadi jiwa atau roh nggak di dalam kita. Nah belakangan ini saya tuh mau itu didengungkan terus di Perduki, baik dari sisi marketplace, bisnis maupun dalam spiritual iman. Karena Matius 6 ayat 33 itu sangat luas sekali kalau kita mau bahas. Dan itu bisa, memang di dalam program PDP itu saya mau itu terus diulang-ulang. Jadi benar-benar tuh kita dapat gitu loh, dapat ayat itu, dan itu bisa kita lakukan di dalam kita sehari-hari, di dalam iman kita maupun di dalam kita berbisnis. Nah hari ini saya mau bicara tentang dalam bisnisnya. Kerajaan Allah menghidupi kerajaan bisnis. Kalau kita mau pilih dulu, yang kita mau bangun, yang kita mau kembangkan, kerajaan bisnis atau kerajaan Allah dulu? Kerajaan Allah. Selain ini ada yang pilihan lain, kerajaan bisnis atau kerajaan Allah dulu? Nah? Keseimbangan. Jangan, ini kan pilihan. Jadi kalau pilihan kita mau pilih mana nih? Kerajaan bisnis, baru kita bangun kerajaan Allah. Mana yang kita mau pilih? Kerajaan Allah. Ada kata jujur tuh. Pada umumnya, kalau kita bangun kerajaan bisnis, kita berpikir kalau kita udah settle, kita udah punya uang, kira-kira kalau kita bangun kerajaan Allah dengan apa yang kita miliki, itu lebih mudah apa enggak? Lebih mudah ya.
Jadi pilihannya kerajaan bisnis atau kerajaan Allah? Nanti akan ditambahkan. Nanti akan ditambahkan. Oke, puji Tuhan. Berarti di sini pengusaha yang udah Matius 6 ayat 3-3-nya udah oke. Udah dekor. Udah oke. Ya, kalau kita kadang-kala kita berpikir ya, kalau kita bangun kerajaan bisnis, kita akan mudah karena kita udah punya modal. Kita berpikir kayak seperti itu. Tapi kita lupa kalau Tuhan berikan, kalau Kejadian 1 ayat 28-30, ketika kita diciptakan udah serupa dan segambar sama Dia, dan kita disuruh untuk beranak cucu dan diberi kuasa untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Berarti sebenarnya itu kerajaan Allah dulu kan? Karena Tuhan sudah menciptakan itu untuk kita kelola. Kalau kita bangun kerajaan bisnis, kita tahu Tuhan 3 tahun ini memberikan ujian, mau menyatakan mana kerajaan, mana yang kekal, kerajaan bisnis atau kerajaan Allah. Mana yang bisnis dibangun dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, atau dengan yang Allah pimpin 3 tahun. Kita tahu bagaimana bisnis-bisnis yang berjalan, banyak nggak yang tumbang? Ini adalah suatu bagaimana Tuhan mau menyatakan bahwa kalau kita membangun dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, itu tidak akan pernah kekal. Yakobus 4 ayat 13-15 itu dikatakan ada seorang pengusaha, terus dia merencanakan apa yang dia mau rencanakan, apa yang dia mau buat. Dia bilang, aku akan ke kota sana, aku akan buat ini dan itu, nanti aku akan berhasil. Berhasil kan? Coba kita lihat ayatnya. Yakobus 4 ayat 13-15. Ini kerajaan bisnis yang kita lakukan, tapi yang kita udah planning, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu Yakobus 4 ayat 13-15. Ketika dia buat seperti itu, apa yang hasilnya seperti apa? Kita seringkali waktu kita memplanning bisnis kita ini, kita sertai Tuhan nggak? Kadang-kadang ya. Ya, kita baca ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini planning ya, rencana ya. Pasti nggak untung? Nah ini dia pakai ngandelin sertai Tuhan nggak? Ya, oke. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap dan sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita tuh nggak tahu. Kita cuma mungkin bisa memplanning, tapi kita tahu nggak itu akan endingnya apa sesuai dengan apa yang kita mau nggak? Dan Tuhan bilang ini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kita membangun suatu planning, suatu rencana bisnis kita yang tidak menyertai Tuhan, kita nggak tahu. Kita cuma bisa membuat suatu plan. Kita bisa berpikir, oh kalau gua lakukan ini, start ini akan hasilnya seperti ini. Itu semua hanya plan. Tapi kalau itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, turun terjal ini nggak, jalannya prosesnya berat nggak? Tapi kira-kira kalau saudara dan saya bangun bisnis kita, terus kita sertai Tuhan, saat dari kita mau membuat itu dan berpikir apa yang harus kita lakukan, dan kita bawa itu di dalam doa, kita bawa, kita
selalu discuss kepada Tuhan. Ini kalau aku buat ini benar gak ya? Kira-kira ini kalau ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan nggak? Kalau itu kita mulai dengan seperti itu, kira-kira itu akan Tuhan memuluskan nggak semua apa yang kita lakukan? Tuhan pasti sertai. Kalau Tuhan pasti sertai, ketika kita nabrak pun, ketika kita ngadapin sesuatu, Tuhan akan berikan kita jawaban dan solusi. Ada satu cerita yang belum lama ini Turki. Ada, dengar gak beritanya? Ada seorang bapak yang punya 32 gedung dan hancur itu semua karena gempa. Dan dia rumah makannya itu rumah. Saya nggak katakan kalau dia nggak bangun dari ini ya. Tapi itu adalah kalau kita membangun segala sesuatu yang tidak menyertai Tuhan, maka itu akan berdampak yang tidak kita harapkan. Tapi ketika kita bangun itu dengan Tuhan, maka kerajaan Allah itu yang menaungi setiap apa yang kita mau lakukan itu akan berbeda. Matius 6 ayat 33. Apa enggak? Itu adalah cari. Nah, coba sebutin. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan didapatkan kepadamu. Nah, di ayat ini ada dua kata. Apa tuh? Carilah, dan tambahkan. Awal carilah, terus tambahkan ya. Tambahkan. Mana yang saudara pilih? Tambahkan atau cari dulu? Cari dulu. Cari dulu ya. Yang benar. Iya. Kita tambah dulu. Kalau nggak dapat, jangan cari lagi. Saya contohkan gini deh ya. Ini udah pintar semua nih. Saya kasih contoh Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu dan percaya, maka aku yang akan bertindak. Kira-kira nih, kalau saudara lagi ada pergumulan, terus saudara dapat ayat ini. Serahkan hidupmu dan percaya, maka aku yang akan bertindak. Dalam proses, saudara mau apa yang Tuhan lakukan kepada saudara? Mazmur 37 ayat 5. Kalau saudara lagi ada pergumulan, Tuhan kasih ayat ini. Serahkan hidupmu dan percaya, maka aku yang akan bertindak. Benar gak? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau saudara lagi sedang bergumul, terus dapat ayat ini, yang saudara ingin Tuhan lakukan untuk saudara apa? Bertindak dulu. Mungkin nggak Tuhan bertindak kalau saudara nggak serahkan itu kepada Tuhan dan saudara tidak mempercayakan kepada Tuhan? Mungkin nggak saudara bisa rasakan Tuhan sudah bertindak? Kan ada itu kita lepas tangan, Tuhan angkat tangan. Iya. Tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah itu kan kita serahkan kan? Kita serahkan dan kita percaya. Kalau kita serahkan berarti kita percaya kan? Maka bertindak. Tapi sesungguhnya kita ini orang yang mau instan. Jadi kalau Tuhan suruh bertindak dan percaya yang kita mau, Tuhan cepat bertindak selesaikan. Sama ketika kita membangun bisnis, kita mau cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, atau kita mau terus ditambahkan? Sama nggak kayak ayat Yakobus 4 ayat 13 itu? Sama
Aku berpikir aku akan ke kota ini dan itu, dan aku berdagang di sana 1 tahun, terus aku akan untung. Kurang lebih sama nggak? Nggak mungkin prosesnya kita membangun bisnis, prosesnya kalau kita dengan kekuatan kita sendiri itu pun ada proses yang luar biasa. Kalau kita mau menyertai Tuhan, kalau kita nggak cari kerajaannya dulu dan kebenarannya, maka landasan kita, fondasi kita, yaitu hanya intelektual kita, hanya talenta kita, hanya kita punya teman-teman dan modal. Banyak gak orang yang punya modal tapi gak punya ide untuk usaha apa? Sekarang ini kan udah berubah nih. Yang pegang duit, kalau 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, yang punya duit investasikan kepada siapa? Robot. Itu sebagian orang kan mau cepet ya, betul ya? Mau instan ya? Kita mau ditambahkan kan itu kan? Kita nggak mau cari dia dulu gitu. Dan yang sekarang, zaman sekarang ini, ya orang punya uang investasikan ke GoPay, ya kan, ke startup. Itu ceritanya bakar duit. Dia cuma punya apa? Punya ide. Dan ketika orang yang punya investasi, dia punya uang, terus dia ini kan semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, ini dapat ini, dan mereka keluarkan itu bukannya sedikit. Sekarang ini itu mulai ditarik karena uangnya sudah nggak bisa jor-joran lagi, dan karyawannya banyak yang di-layoff. Kalau kita nggak landaskan dengan, kalau kita mau ditambahkan, tidak mencari dulu, maka itu terbalik. Tapi banyak orang yang terbalik. Banyak orang yang anak-anak muda lah yang sekarang ini, dia lihat orang yang berhasil, dia lihat pada saat berhasil, tapi dia tahu nggak prosesnya kayak gimana, berapa lama. Anak-anak muda nggak mau tahu. Dia mau taunya dia bisa berhasil kayak gitu. Gue punya ide, gue punya rencana, gue punya apa yang gue bisa buat ini bisa berhasil, dan dia berpikir itu akan berhasil tanpa, kalau kekuatan dia sendiri, tanpa Tuhan. Kita lihat orang-orang yang berhasil, mereka menyertai Tuhan. Orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang besar sekarang ini yang masih bisa bertahan, fondasi mereka itu adalah dari Tuhan. Sekarang kita bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sih? Kerajaan Allah bicara apa? Surga. Kalau kita bisnis ya, atau profesional muda, ketika kita bicara kerajaan Allah, apakah kita berpikir itu surga? Apakah orang bisnis bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang dia menuju ke surga dan buat surga? Roma 14 ayat 17. Apa sih kerajaan Allah? Ketika kita bicara bisnis, bicara tentang kerajaan Allah, kita nggak bicara surga yang gambaran kita
Kalau surga itu ya sesuatu yang seperti apa ya? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, siapa yang hafal? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Iya. Terus? tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman. Tapi ketika kita bisnis kita bicara apa? Makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah itu jelas ya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Tapi kita cari uang untuk makan dan Minuman. ada sesuatu yang salah nggak? Sebenarnya kalau kita mau bangun kerajaan bisnis yang dihidupi oleh kerajaan Allah, mindset kita bukan yang soal makan dan minum. Kalau soal makan dan minum, Matius 6 itu katakan burung pipit di udara yang tidak melakukan, yang tidak bekerja, tapi diberi apa? Sebenarnya dia bekerja nggak? Makan juga. Berarti dia lakukan aktivitas ya, karena dia terbang. Dia bukan bobo. Kalau bobo disuapin. Ketika kita bobo, kita nggak mungkin bisa memenuhi makan dan minum. Ini Tuhan udah jamin soal makan dan minum. Sekarang ini ada nggak dunia yang negara yang kurang gizi? Ada nggak? Bangsanya Afrika. Afrika itu kesalahan pengelolaannya atau apa? Atau memang Tuhan nggak beri dia makan? Nggak ada, di dunia tuh nggak ada yang kelaparan seharusnya. Tuhan udah jamin itu untuk kita. Jadi kalau kita mau bicara tentang kerajaan Allah, itu bukan soal itu. Kalau kita mau membangun berbisnis, bukan itu tujuan kita, bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. APP tahun ini bicara tentang apa? Berbagi. Peran serta mewujudkan Kesejahteraan bersama. kesejahteraan bersama. Dengan tema-tema berikut, itu ada sosial, ada perlindungan, ada kita membangun mikronya. Itu udah dijabarkan bagaimana kita bisa, kita yang namanya orang yang sudah dipercaya, yang tadi Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, Tuhan mempercayakan apa yang Dia ciptakan untuk kita kelola. Lalu kalau kita diberikan mandat untuk kelola, kelolanya dengan kekuatan kita atau bersama dengan Dia. Nah, bicara tentang kebenaran, kebenarannya apa? Itu bicara tentang apa? Kebenaran itu bicara tentang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita hidupi nggak bisnis kita dengan firman Tuhan? Harus. Tapi kadang-kadang ketika kita mau hidupi bisnis kita sejalan dengan firman Tuhan, kadang-kadang kita nego nggak kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bicara kebenaran, itu kita taat. Kita nggak bisa nego. Oh, nggak bisa. Kalau Tuhan bilang suruh bayar pajak, kita mau bayar pajak, bener apa enggak? Enggak lah, Rafael aja 500 miliar. Itu satu orang loh. Berapa banyak itu yang bisa ini? Duit pajak kita tuh dimainin seperti itu. Sampai si Hotman ini bilang memberikan banyak orang yang usah bayar pajak.
Bayangin kalau nggak bayar pajak, negara bisa jalan nggak? Kalau polisinya, tentaranya nggak dapat gaji, kira-kira dia mau amanin kita nggak tuh? Enggak lah, dapat gaji aja begitu. Dari sendiri. Sama itu berarti. Kalau kita bicara kebenarannya, maka kebenaran itu yang harus benar-benar yang kita harus lakukan. Ada orang kaya yang bodoh. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk bisa membangun kerajaan Allah dan kerajaan bisnisnya dengan baik dan benar? Tapi apa yang dia lakukan ketika Tuhan suruh lakukan hal yang baik dan benar? Yang dia lakukan adalah bukan itu, tapi apa yang dia inginkan. Berhasil nggak? Berhasil. Banyak nggak uangnya? Banyak. Sampai berlimpah-limpah. Lumbung-lumbungnya tuh sampai penuh semuanya. Terus sudah sampai penuh semuanya, dia bilang di jiwanya gini, hai jiwamu, berfoya-foyalah dengan apa yang sudah engkau hasilkan. Terus Tuhan bilang, kalau malam hari ini nyawaku kok cabut, itu buat siapa? Ketika kita mau melakukan kebenaran, yaitu ya kita harus berpegang kepada Dia. Ada damai nggak? Ketika kita membangun dengan Tuhan, permasalahan ada nggak? Ya. Pasti ada ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita yakin nggak Tuhan tolong kita? Kalau Tuhan tolong kita punya damai nggak? Punya rasa aman nggak? Kalau kita nggak bangun di dalam Tuhan, kita punya rasa apa? Khawatir nggak? Kalau khawatir kelebihan, stres nggak? Yang paling parah, panic attack. Apa tuh? Kekhawatiran yang berlebihan yang nggak tahu itu sumbernya dari mana. Teman saya ada panic attack. Panic attack. Kalau orang udah panic attack gitu ya, dia halusinasinya tuh kayak mau mati aja gitu. Kayak mau mati, dia obatin seperti apa? Prosesnya lama sekali. Duitnya banyak kok, banyak. Tapi kalau saudara banyak duit masih khawatir, Sakit. kasihan dia. Betul gak? Kalau kita membangun kerajaan bisnis kita dengan Tuhan, maka masalah demi masalah kita selesaikan bersama dengan Dia, maka kita akan ada rasa damai. Ketika itu belum selesai, bisa nggak kita bersyukur? Ketika kita bisa bersyukur, ada sukacita. Ketika itu belum selesai, ada penolong nggak? Penolong kita siapa? Roh Kudus. Maka itu kebenaran, suka, damai sejahtera dan sukacita itu oleh Roh Kudus. Karena yang tahu pikiran Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang tahu pikiran kita siapa? Kita sendiri dan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengerti, ya kita harus punya connect, punya frekuensi yang sama. Maka dari itu, kalau ketika kita mau bangun itu, kita mau pakai cara Tuhan atau mau cara dunia. Kalau kita pakai cara Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23.
Siapa yang hafal? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja yang kamu mau buat, dengan segenap hatimu, kamu perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara bangun dengan cara dunia, yang saudara senangi siapa? Manusia kan? Partner, bos, owner yang kerjasama dengan kita, penguasa, betul kan? Yang kita entertain siapa? Ketika kita entertain mereka, kira-kira ada batasannya nggak? Itu like and dislike. Ketika dia suka, kita dapat lebih yang banyak. Ketika dia nggak suka, kita akan dihabisi. Tapi ketika kita bangun itu untuk yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, itu nggak bicara Tuhan nggak bicara suka, gua suka atau nggak suka. Tuhan selalu bilang sama kita, aku suka. Karena ketika kita lakukan bagian kita bekerja, kita lakukan itu bagian kita, itu Tuhan udah suka. Kira-kira kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kalau kita lakukan itu untuk manusia, itu udah bagus. Kira-kira kalau untuk Tuhan harus lebih bagus nggak? Tapi kenyataannya kita lakukan lebih bagus atau lebih kurang bagus? Kenapa? Karena Tuhan baik ya. Berbeda manusia. Karena Tuhan baik ya. Kita salah Tuhan ampuni. Kita salah Tuhan maklumi ya. Kalau kita salah sama manusia, kira-kira dia maklumin nggak? Kalau dia maklumin berapa kali? Kalau manusia maklumin kita berapa kali? Karena 2 kali, 3 kali udah gue tanya. Ya. Kalau manusia itu dia lagi suka atau lagi hatinya lagi senang atau enggak. Tapi Tuhan selalu senang sama kita. Seharusnya kita harus lakukan yang terbaik untuk Dia. Kira-kira kalau kita lakukan itu terbaik untuk Dia, kita lakukan nggak terbaik untuk kita punya partner, kita punya vendor, kita punya karyawan. Kira-kira kita buat baik nggak? Harusnya. Kalau itu kita bangun di dalam kerajaan Allah, maka damai, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus itu terjadi. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita pakai cara dunia, itu kita Lukas 16. Lukas 16 itu tentang perkara yang kecil dan besar. Lukas 16 ayat berapa ya? Lukas 16 ayat 10 dan 13. Ini ada 3 hal. Di situ dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dengan perkara besar. Kalau dia, jadi kalau kamu tidak, dan jika kamu setia, ia tidak benar juga dalam perkara. Kalau di sini dikatakan dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak benar dengan perkara besar. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercaya kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di sini ada, kita setia nggak dengan perkara kecil? Kita setia nggak dalam kebenaran? Kita setia nggak dalam firman Tuhan? Dan ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Gak mungkin kita tuh mengabdi dengan uang, mamon itu uang, daripada Tuhan. Ketika hati kita ada di uang, itu pikiran kita juga di sana. Tuhannya ada nggak? Ketika kita utamakan Tuhan, hati kita di Tuhan, uang itu ada nggak? Karena ditambahkan. Ketika kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka dengan sendiri semuanya akan ditambahkan. Kalau saudara dan saya enggak setia di dalam perkara kecil, tidak di dalam kebenaran, tidak di dalam firman Tuhan, saudara tidak akan. Ayat 12, saya masih kira-kira ayat 12 artinya apa? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, kalau kita tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bingung gak kalimatnya? Kira-kira apa? Kalau orang yang biasa tidak setia dengan perkara kecil yang kita lakukan itu, kita anggap itu kecil, orang kecil kita bikin segala sesuatunya yang seharusnya itu adalah hak dia, itu kita tidak berikan dan itu kita ambil, maka itu yang kita tidak setia. Ketika kita yang itu hak orang kecil itu kita lakukan, memang itu hak dia dan kita tidak boleh merampasnya, maka Tuhan akan berikan, tambahkan lagi hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Karyawan saudara yang tadinya mungkin 5 itu akan Tuhan tambahkan, karena saudara dan saya memberikan dan mengolahnya dengan jujur dan benar. Ketika saudara itu terbiasa benar, maka saudara sebagai profesional, waktu mengelola uang yang besar, misalkan ya kayak pajak ini 3.000 triliun, yang seharusnya dapat 3.000 triliun kan? Yang ini 2.000-an, dan kalau targetnya Departemen Keuangan 3.000 kan? Dan itu kalau uang yang sebanyak itu, dan ketika orang ada salah, terus dia bisa nego-nego, yang tadinya 10 miliar itu jadi 1 miliar, 9 miliar itu kemana? Kalau saudara dan berpikir, dan saya berpikir dari hal yang kecil itu, saudara dipercayakan sebagai profesional, dipercayakan itu, lalu saudara tidak setia di dalam perkara yang kecil dan kebenaran, maka ketika saudara mengelola harta saudara sendiri, saudara jujur, saudara takut nggak? Takut nggak? Takut kurang nggak? Takut diambil oleh orang lain nggak? Kalau saudara berpikir seperti itu, stres nggak kira-kira? Kalau orang miskin, dia stres, nggak punya uang, itu wajar. Orang kaya, duitnya masih miliaran, dia masih takut. Karena apa? Takut uangnya diambil, takut uangnya ini. Itu ada cerita tentang seorang kaya yang punya restoran waktu
gempa di mana itu Palu ya, yang gempa yang luar biasa yang waktu itu Makassar atau apa itu? Iya, Padang atau Makassar ya. Nah itu ada seorang restoran yang kaya banget, waktu itu goyang. Dia keluar, karyawannya keluar. Itu dia udah keluar, dia ingat ada sertifikat tanah yang banyak sekali. Itu sampai bukan dus lagi itu, udah berkantong-kantong. Dia cuma mau menyelamatkan itu. Akhirnya apa? Ketanam dia semuanya. Nggak punya anak, cuma suami istri. Dia berdua juga akan mati kalau seandainya juga nggak akan berkurangan. Tapi yang dia pikirkan itu hartanya, akhirnya jiwanya dia. Itu bicara tentang iman dan jiwa orang itu. Ayat 12 ini itu udah tidak di dalam Tuhan lagi. Udah sangat takutan. Gak mungkin kita tuh pegang Tuhan dan percaya Tuhan dan percaya Mammon. Gak mungkin. Kalau saudara mau percaya Tuhan, percaya Tuhan. Gak mungkin percaya Mammon. Kalau saudara bilang, aku percaya, aku perlu uang, iya memang. Kalau nggak ada uang juga setengah mati. Tapi ketika kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kita. Yang kedua, kita harus sadar Bapak kita adalah pengusahanya. Kita adalah hamba-Nya. Yohanes 15. Yohanes 15 itu dikatakan apa? Ayat 1. Yohanes 15. Kita harus kalau kita mau bangun itu kerajaan Allah, yang mindset kita ini hamba. Dia cuma percayakan kita cuma seorang manajer. Yohanes 15 ayat 1. Itulah pokok anggur yang benar, dan Bapak pula pengusaha. Sebenarnya yang pengusaha kita atau Tuhan? Hah? Kita itu sebagai apa? Kita hanya pengelola. Kita hanya manajer. Direkturnya aja itu Tuhan Yesus. CEO-nya. Kita hanya manajer. Jadi kita benar-benar kalau kita itu harus tinggal sama Dia, terus bersama dengan Dia, maka kita baru bisa mengelolanya. Tuhan udah kasih kita percaya tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada berapa yang Tuhan kasih talenta? 5, 2, 1. Waktu Tuhan berikan kita talenta, itu sesuai dengan apa? Kesanggupan kita. Kita seringkali iri. Yang satu iri dengan yang 2 dan 5. Padahal Tuhan kasih itu sesuai dengan kesanggupan. Jadi saudara, kalau ada yang lebih kaya, itu memang dia dari awalnya diberikan multi. Dia punya memang dasarnya, dia lahir untuk menjadi orang kaya. Dia lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Dia lahir untuk bisa membuat orang banyak bekerja untuk dia. Dia lahir untuk bisa menghasilkan dan berbuat untuk orang lain. Tapi ada yang lahir cuma 2 talenta. Lu setengah kaya, punya kepintaran. Dan ada yang lahir memang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa ini, ketika dia biasa-biasa, dia pun imannya biasa-biasa dengan Tuhan. Ketika dia biasa-biasa,
Tuhan percayakan talenta itu dia pergunakan. Yang menghasilkan 5 itu Tuhan bilang apa? Kamu setia dengan perkara kecil, kuberikan tanggung jawab yang besar. Dan yang luar biasa lagi, kamu mau bertanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, lalu Tuhan bilang apa setelah hasil 5? Turutlah bersama denganku dengan kebahagiaanku di rumahku. Bicara tentang kerajaan Allah, ketika kita bisa menghasilkan, kita bisa berbagi, kita bisa membuat orang itu lebih baik, itu bicara tentang kerajaan Allah. Kita bisa talenta yang Tuhan percayakan, itu bisa menghasilkan 5 jadi 10, 2 jadi 4, dan 1, ketika itu 1 kita tidak olah, Tuhan ambil beri kepada yang 10, lalu Tuhan bilang apa? Nyala kau orang yang jahat. Padahal Tuhan sudah percayakan. Jadi kerajaan Allah, kalau kita bangun bisnis kita dengan kerajaan Allah, maka segala sesuatunya itu akan mendatangkan suatu kebaikan. Ya. Kita akhiri, mari kita berdoa. Lalu berdoa. Yang bertanggung
di dalam bisnis kami, yang menjadi raja di dalam setiap pemikiran kami. Kami boleh mempunyai rencana, kami boleh mempunyai talenta, tapi kami punya Allah yang menjadi pengusaha. Kami mau arahkan seluruh hati pikiran kami hanya kepada-Mu, Bapa. Kami hanya mau taat dan setia di dalam perkara-perkara kecil ketika Engkau mempercayakan kepada kami. Bisnis yang Engkau percayakan kepada kami, orang-orang yang bekerja kepada kami, semua yang berhubungan dengan kami. Kami mau lakukan itu dengan benar dan jujur, Tuhan. Kami mau menghasilkan kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Karena ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang lebih dahulu, maka sesungguhnya Engkau tambahkan segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan, Tuhan. Apa yang tidak kami mampu lakukan, Engkau berikan kami hikmat, Engkau memberikan kami pengertian. Ketika kami tidak melihat apa yang menjadi jalan keluar, Engkau memberi pertolongan kepada kami, baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kami, baik dengan orang yang tidak kami kenal. Engkau bisa lakukan itu kepada kami. Dan malam hari ini kami mau belajar, semua yang kami lakukan di dalam bisnis kami, semua yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami yang Kau percayakan kepada kami mau melakukan bukan untuk manusia, tapi kami mau melakukan hanya untuk-Mu. Dan biarlah Kau mampukan kami untuk yang terbaik, karena Kau berikan kami yang terbaik. Makasih Tuhan, Kau berkati anak-anak usaha mereka. Mungkin yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang mereka mau cari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan mereka. Biar mereka boleh angkat tangan dan mereka tidak pernah terlambat. Sampai saat ini pun Tuhan selalu membuka tangan. Dan ketika kita memanggil namanya dan memohon kepadanya dan berserah dan percaya kepadanya, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Saudara akan diberkati, engkau akan diberkati ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tuhan akan berkati itu. Dan saudara bukan menjadi ekor, tapi saudara akan menjadi kepala ketika saudara mengandalkan dan berpegang dalam kebenaran. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menyegarkan jiwa dan roh kami. Dan biarlah kami boleh bertumbuh dan lebih lagi untuk lebih lagi mengandalkan Kau dalam setiap perkara kami. Tuhan, dan ujung doa yang tertulis di sini, kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau Allah yang tahu. Mazmur 139 ayat 4. Ketika kami meminta masih di ujung lidah kami, Engkau sudah tahu jawabannya, apa yang kami inginkan, apa yang kami perlukan. Engkau sudah jawab dan Engkau sudah berikan. Dengan iman kami menerima itu Tuhan, karena Engkaulah yang mengatur segala hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga persekutuan doa chapter Tangerang ini, Perdugi chapter Tangerang ini. Biarlah semua pengurus-pengurusnya Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berikan hati sebagai hamba, sebagai pengusaha-pengusaha yang sungguh mengandalkan Engkau, sebagai profesional-profesional yang melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kesulitan-kesulitan mereka di PD ini Tuhan, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menjadi penolong, yang menyatukan, yang memberikan jalan keluar, dan yang menghibur mereka
sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau setia di dalam perkara kecil dan mau hidup benar di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan, dan hanya Engkau yang kami sembah. Mari Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik setelah kita diberkati dengan firman Tuhan.